Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya di channel saya ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pemrograman dasar PHP dasar ya, lanjutan dari yang kemarin. Sekarang kita membahas mengenai variabel di dalam PHP. Ya, apa itu variabel? Variabel digunakan berfungsi untuk menyimpan seperti tampungan ya, menyimpan data di dalam program kita gitu. Di variabel itu mempunyai nama dan mempunyai value, dan value-nya pun dapat dirubah-rubah jika dibutuhkan. Oke, variabel di PHP itu menggunakan simbol dolar ya, dolar gitu. Nanti kita coba ya, misalkan eh, apa itu variabel nama misalkan ya, berarti dolar nama gitu ya. Nah, oke, langsung aja kita praktekkan. eh, Kita pertama kita buat ini yang kemarin ya, pelajaran kita kemarin ya. Sekarang kita buat file lagi, file baru lagi ya, namanya apa ya, namanya kita misalkan eh, part 2 aja deh, part2.php. Oke, nah kita seperti biasanya ya, jadi saya terus dulu deh variabel. Kita akan belajar mengenai variabel. Eh, Oke. Nah, seperti biasanya, jadi dalam PHP itu kita selalu mengawali dengan eh, tag-nya ini sudah ya. Jadi tag open tag-nya itu selalu tanda lebih kurang, tanda tanya, PHP, dan ini tanda tanya tutup lebih besar ya. Oke, lanjut. Misalkan di sini saya menamakan variabel saya dengan variabel x gitu ya, dengan nilainya atau value-nya 5. Lalu cara menampilkan variabel, jadi 5 ini eh, disimpan ke dalam variabel x gitu. Jadi tadi adalah variabel itu adalah sebagai simpanan data dari program kita ya. Jadi ini praktek seperti ini. Lalu jika ingin menampilkan eh, gimana caranya? Jadi tinggal di echo aja kayak tadi. Echo single quote-nya the value. Nah, di sini saya akan coba dengan menggunakan single quote dan double quote. Hasilnya seperti apa? Jadi kalau masih bingung nih sebenarnya pakai echo tuh pakainya single quote atau double quote ya. Nah, di sini sekalian saya jelaskan dan praktekkan. Sekarang kita coba kalau pakai the single quote ya. X variabel x jadi dolar x titik. Jadi variabel di dalam PHP itu selalu geser sedikit, oke. Lalu diawali dengan simbol dolar gitu ya. Echo BR, oke, titik koma. Ini maksudnya supaya memisahkan dari kalau yang di atas pakai single quote, yang di bawah pakai double quote. The value is variable x. Titik koma jangan lupa, selalu ingat. Oke, sekarang kita running, hasilnya seperti apa ya. Salah. Stop dulu. Tes start. Ya. Nah, di sini dia jelaskan ya. Ini saya besarkan sedikit ya. Jadi nilai variabel yang menggunakan single quote, dia akan dianggapnya sebagai string. Variabelnya dia nggak akan dianggap sebagai string, bukan variabelnya. Jadi tapi kalau dengan menggunakan double quote atau petik dua ya, itu dia akan dianggap memang dia sebagai variabel. Jadi nilai variabelnya itu muncul di sini untuk keluar. Nah, jadi kira-kira itulah perbedaannya setelah echo itu mau pakai yang single quote atau double quote gitu. Jadi kalau memang kebutuhannya memang hanya menampilkan string atau teks, ya lebih baik menggunakan single quote. Tapi kalau memang di dalamnya itu ada variabel yang ingin dimunculkan, berarti gunakan double quote. Nah, seperti itu ya. Mudah-mudahan
jelas penjelasan saya. Sekarang kita akan lanjut ke eh, data types ya. Jadi data types itu ini saya komen dulu ya. Saya komen dulu. Ini biar ada keterangannya. Saya selalu simpan keterangannya di sini ya. Misalkan basic data type di PHP ya. Ini. Oke. Ini karena di atas kita komen, berarti ini kita buat lagi PHP-nya, opening tag-nya. Nah, oke. Ya, oke. Jadi dalam data types dasar dalam PHP itu, di pemrograman PHP ya maksudnya ya, itu ada kita kenal dengan int atau int itu atau dengan integer. Lalu ada float, kalau integer itu adalah angka yang tanpa yang bukan desimal ya. Jadi seperti -5 dan 0, misalkan 4 dan 7, jadi angka bulat ya. Tapi kalau satu lagi ada namanya float. Float itu atau floating point numbers. Jadi angkanya yang pakai desimal itu, yang pakai koma itu ya. Nah, itu nanti masuknya kategorinya ke float di tipe datanya. Ada lagi bool. Bool itu ya cuman true or false doang sih, nggak banyak. Nah, sekarang kalau seperti apa sih bentuknya? Nah, bentuknya seperti ini nih. Selalu kalau kita mau ini kita tampung ke dalam variabel. Jadi kalau untuk variabel selalu jangan lupa tanda dolarnya. Misalkan variabel x mempunyai value atau nilai 5 gitu ya. Terus variabel y mempunyai nilai 2,1. Variabel z itu mempunyai nilai true. Oke. Ini ya, tadi saya bilang ini adalah int atau integer. Ini adalah float yang untuk desimal. Dan ini adalah bool. Bool itu ya true or false saja gitu ya. Lalu kita mau lihat dia kalau saya mau echo nih. Jadi kita ketik gini nih. Var dam variabel x itu ya. Coba kita var dam variabel y, dan terakhir adalah var dam variabel z. Oke. Sekarang kita running sini. Ini dia. Jadi di sini seperti kalau di JavaScript itu type of ya. Jadi kalau kita mengetahui kita pengen mengetahui ini tipe datanya apa nih, Mbak. Oh, ternyata x itu tipe datanya adalah integer. Ini int. Terus y-nya adalah float, nanti ada bool. Jadi ini teksnya ini bukan berasal dari sini, bukan berdasarkan dari komen saya ya. Misalkan di komen saya hapus deh. Taran lagi. Nah, ini adalah murni dari sini. Dari itu kita mengetahui bahwa dia tipe datanya apa. Oke? Nah, kita lanjut ke string ya, teman-teman ya. Kita lanjut ke string. Masih di tema data type atau tipe datanya. Sekarang kita menuju ke string data type-nya. Jadi string, saya kasih komen dulu sini. Misalkan apa? Misalkan ini saya bikin variabel lagi ya, $msg, supaya bisa kita tampilkan nanti ya. Misalkan saya hello gitu ya. Karena ini string, murni string, jadi saya kasih single quote ya, seperti tadi yang sudah saya kasih tahu ya. Terus kalau ini greeting, ini saya bikin variabel greeting. Nah, ini saya kasih double quote, nggak apa-apa. Sebenarnya kalau di double quote pun kalau misalkan nggak ada variabel yang dimunculkan pun nggak masalah sih sebenarnya.
Nah, terus kalau misalkan kita mau tampilkan seperti biasa ya, jadi tinggal echo variabel MSG, hasilnya seperti apa. Nah, ini hello, ya kan? Terus variabel greeting, hasilnya juga sama ya, paling good morning ya, sama ini maksud saya hasilnya nggak ada yang error gitu ya. Nah, terus kalau kita mau melihat dia tipe datanya apa, tinggal sama vardam, jadi string nih, kita refresh. Nah, dia string kali ini good morning adalah string 12, jadi panjangnya ada 12 karakter sini. Oke, nah sekarang kita lanjut ke concatenate operator. Oke, jadi concatenate operator dalam PHP itu apa sih? Concatenate itu adalah penggabungan. Jadi penggabungan ya. Jadi ini saya komen dulu, kita lanjut ke bawahnya. Concatenate operator yang diberi simbol titik. Jadi kalau di JavaScript itu plus, kalau di PHP itu titik bawah ya. Misalkan saya mau bikin variabel area code sama dengan double ini 208 misalkan. Oke. Ya. Oke, terus lalu saya bikin variabel kontak sama dengan single quote variabel area code titik ini aja lah. Oke. Single quote 1 2 3 4 5 6 aja lah. Titik koma jangan lupa. Nah, sekarang kita echo nih. Variabel kontak. Nah, ini maksudnya apa? Jadi di sini saya membuat variabel area code dengan nilainya value-nya dalam kurung 208. Nah, saya buat lagi variabel kontak yang menggabungkan string plus 1 digabungkan dengan variabel area code ini ya, yang di sini ya. Lalu digabungkan dengan string lagi 1 2 3 4 5 6. Lalu kita echo. Kita lihat, kita tampilkan gitu ya. Kalau kita running, hasilnya seperti ini. Nah, ini adalah concatenate operator atau penggabungan. Jadi cara menggabungkannya itu adalah dengan tanda titik bawah ini. Nah, jika teman-teman ingin menggabungkan nilai dari variabel, nah itu bisa digabungkan di sini dengan menggunakan simbol titik bawah. Lanjut, kita masih di pembahasan string. Di string itu ada yang namanya, kita masuk ke functionnya ya, ada yang namanya strlen function nih. Nggak usah pakai function lah, strlen. Nah, ini ada satu function yang ada di PHP. Seperti apa fungsinya? Coba saya buat variabel str1 sama dengan good day. Oke, titik koma, kita echo langsung strl n dalam kurung. Nah, masukin nama variabel tadi yang mau kita string len itu. Jadi string len ini adalah untuk menghitung jumlah karakter. Ya, dalam good day itu ada jumlah berapa karakter. Nah, kita coba dengan strl len ini ya. Coba kita. Ya. Nah, ini ada 9 karakter good day. Jadi mulai dari G, O itu udah 1, 2, 3, sampai 9 berarti 9 karakter. Ini yang kelihatannya sepele, tapi
pada saat pemrograman yang realnya nanti pasti dibutuhin deh. Jadi tetap kita harus mengetahui dari apa tuh perintah dari function strlen ini. Oke, saya komen. Kita akan lanjut ke nah ini untuk kita di PHP itu juga bisa namanya apa itu merubah ya, jadi huruf dari apa string menjadi lower atau hurufnya itu menjadi kecil semua atau menjadi upper atau ada semacam. Nah, ini saya akan buat ininya str to lower, str to upper. Caranya gimana? Oke, pertama kita buat variabel str2 hello world di koma, terus variabel str3 sama dengan str to lower, variabel str2 ya. Jadi nanti saya terangkan dulu, saya selesaikan dulu codingan saya dulu. str4 sama dengan str to upper, yang akan kita manipulasi adalah str2 ini. Oke. Nah, sekarang kita jadi gini. Jadi kita akan merubah atau memanipulasi dari variabel str2 ini yang berisi hello world ini ya ke dalam lower case sama upper case. Jadi echo dr variabel str2. Ini supaya teman-teman bisa lihat nanti perbedaannya. Oke, untuk mempercepat saya tinggal Ctrl Shift D ya kalau di VS Code ya, untuk mengcopy paste supaya lebih cepat pekerjaan kita. Oke, nah sekarang kita lihat nih hasilnya kayak gimana. Nah ini dia. Ini jadi aslinya. Yang pertama itu adalah aslinya. Jadi saya echo yang pertama yang masih polos ya, belum diapa-apain, masih ini hello world-nya. Lalu yang kedua kita manipulasi menjadi lower, huruf kecil semua, dan upper ya, jadi huruf besar semua. Jadi dengan perintah dari function ini str to lower sama str to upper. Nah itu ada di PHP. Lalu kita lanjut ke function yang namanya trim. Trim itu apa? Trim itu jadi untuk apa ya namanya ya? Menggabungkan juga, tapi dia lebih ke entar saya praktekin deh. Ini saya komen dulu. Ya, kita lanjut ke trim. Ini saya komen. Oke. Di trim itu saya buat dulu namanya str2 dulu sama dengan is ya, di koma. Ini isinya sih sebenarnya bisa bahasa Indonesia juga terserah, tapi saya buat bahasa Inggris aja lah ya. Echo PHP. Nah, ini kita gabungkan dengan titik ya. Variabel str kok 2, 5 aja deh. Lanjut aja deh, jangan 2 mulu. Nah, 5 aja. str5 dot single quote ya, spasi fun br, supaya nanti kalimatnya turun gitu ya, kata-katanya. Single quote lagi, jangan lupa ditutup, lalu titik koma ya. Kita ke echo yang kedua dengan ini PHP. Nah kali ini dengan trim variabel str5 ya, titik fun ya udah gede deh.
BR, supaya turun ke bawah nanti. Nah, sekarang kalau kita jalani seperti apa? Nah, ini ya, jadi ini yang aslinya, jadi ini yang masih belum dimanipulasi stringnya. Jadi PHP kita gabungkan atau concatenate tadi ya dengan string 5, jadi PHP is fun gitu ya. Ini belum di masih seperti ini gitu. Terus begitu kita trim PHP, kita trim string 5 ini kan ada spasi ya. Nih kalau kalau kelihatan ini spasi nih. Nah, spasinya sama dia dihapus sama trim ini. Jadi nempel semuanya nih, gabung gitu. Oke. Nah, sekarang saya perlihatkan lagi trim di uh, contoh yang lain nih, contoh lain yang trim ya. Sekarang kita mau menghapus bintang ya. Jadi misalkan variabel str tadi sampai 5 ya, berarti 6 single quote. Saya kasih bintang 2, hello, bintang 2, well, 3, 2 aja deh. Samain nama kirinya ya. Lalu kita echo sekarang. Trim variabel str 6. Nah, saya akan tambahkan di sini perintah single quote bintang. Jadi saya ingin menghapus tanda bintang di string 6. Dari string 6 gitu ya, tinggal kita running. Nah, seperti ini. Jadi yang bintang yang dihapus adalah yang di kiri dan kanan. Kalau tengahnya tetap. Nah, itulah fungsinya trim ya, siapa tahu nanti kita butuh ya. Oke, kita lanjut ke sub str nih, satu lagi function dari string nih. Sub str itu substring nih. Jadi ini kepake kemarin kalau misalkan pas saya kita mau menampilkan suatu report ya dengan PHP itu, supaya hurufnya itu enggak panjang gitu, karena kalau ada kalimat yang panjang, nah saya memotongnya pakai apa? Nah, ini pakai sub str. Echo sub str, atau kalau teman-teman pernah lihat berita gitu ya di atau website lah. Nah, tampilannya itu deskripsinya atau judulnya itu enggak ditampilin full, paling cuma berapa karakter gitu ya. Nanti kalau kita klik ke detailnya baru dia full. Nah, seperti itulah fungsi ini nih, sub str nih. Sub str variabel str7, 2. Ini saya ketik dulu semuanya, nanti kita lihat bedanya masing-masing apa gitu ya. Jadi saya menerangkannya tuh sekalian, enggak satu-satu, enggak satu persatu gitu ya. Sekali lagi ini kita cepat dengan Ctrl Shift D. 3 kali. Yang satu ini saya pakai -3, yang satu pakai 2,1. Oke. Nah, lalu kita lihat, kita run. Nah, seperti ini. Jadi kalau str7 ini, value str7 ini ABCDEF ini ya, ini kita substring dengan dengan 2 itu berarti dia akan ngambil dari depan nih, AB-nya hilang, tinggal CD EF gitu ya. Terus kalau substringnya dari -3 itu dari belakang. Tapi saya juga bingung kenapa bukan FED-nya yang hilang ya, tapi malah FED-nya yang muncul ya di F ini. Nah, terus ada lagi yang di bawah 2 sama 1. 2 itu berarti 2 dari depan, AB-nya hilang, tapi dia hanya mau menampilkan satu aja di sini nih setelah 2 ini, yaitu huruf C. Ya, ini nanti bisa dibuat percobaan lah buat teman-teman. Jadi kalau tergantung kebutuhan di lapangan seperti apa, nanti tinggal disesuaikan aja. Lalu kita lanjut ke, jadi pembahasan data types ini saya rasa sudah cukup. Selanjutnya kita langsung aja ke operator ya, ke operator dalam PHP. Operator itu maksudnya tanda-tanda tanda matematika ini yang kita pakai
dalam matematika ya. Jadi ini saya ini dulu. Kita bikin baru lagi deh ini. Kita komen dulu. Oke, kita buat arithmetic operator namanya. Arithmetic operator. Jadi dalam PHP itu dia ada, dan hampir di semua bahasa pemrograman hampir sama ya. Sama lah hampir. Nah, ini tanda plus ini berarti addition atau tanda tambah ya untuk menjumlah. Lalu ada pengurangan di sini atau disebut juga subtraction. Lalu ada juga bintang gitu ya, itu atau multiplication. Ada lagi bagi, division. Ada lagi persen. Persen itu modulus ya. Terus ada lagi tanda bintang 2. Kita sebut exponentiation. Nah, ini yang dapat saya himpun ya, kurang lebih, mungkin masih ada lagi. Nah, ini tapi di lapangan yang sering digunakan itu ya dasarnya seperti addition, subtraction, multiplication sama division, yang lainnya jarang dipakai. Jadi penambahan, pengurangan, nah ini yang sering dipakai di lapangan gitu. Oke, lanjut ke terakhir ya. Materi terakhirnya adalah kita sesi pada kesempatan ini adalah saya ingin memperlihatkan cara increment atau decrement. Maksudnya apa nih? Increment atau increment maupun decrement operator. Jadi untuk menambah atau mengurangi ya. Seperti deh. Kita lihatkan contohnya deh. Ini misalkan saya punya variabel Q. Q sama dengan 3 nilainya ya. Lalu saya mau echo. Oke, quote karena kita mau menampilkan variabel, jadi kita pakai double quote ya. BR variabel Q terus BR tutupnya. Koma echo plus variabel Q. Titik koma jangan lupa. Nah, saya langsung ini aja deh. Proses decrementnya ini saya duplicate ya. Ctrl Shift D satu kali aja nih. Oke, saya kasih pembatasnya pakai ini aja lah. BR-nya 2 kali biar agak turun ke bawah. Nah, yang di bawah adalah decrement, di atas adalah increment, di bawah decrement. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa. Oh, masih ada error. Mana nih? Line 11. Oh, yang di atas nih. Ya, oke, udah. Nah, inilah hasilnya. Jadinya yang untuk increment itu adalah dia bertambah angkanya. Jadi angka awalnya adalah 3, plus itu berarti ditambah 1 ya. Dia 4. Jadi juga kalau ini berkurang dari 3 menjadi 2 kurang 1. Nah, ini biasanya dipakai untuk looping, untuk pengulangan, misalkan untuk kalian teman-teman tuh buat tabel, di situ kan ada nomor ya 1 2 3 4 5 6 atau di tabel lah pokoknya. Nah, itu kita menggunakan increment atau decrement seperti ini. Ya, oke. Dari saya cukup sampai di sini dulu untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang.